إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa berjumpa di masjid yang mulia ini untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, dan kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian dari kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan insyaallah kita masih masuk di dalam bab maja'a fil fitan, yaitu bab tentang kejadian-kejadian, ujian-ujian yang menimpa kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ujian tersebut berupa ujian pribadi maupun ujian bagi kaum muslimin secara umum. Baik kaum muslimin itu secara umum itu di masa-masa tertentu seperti masa sahabat ataupun di masa-masa yang akan selalu ada seperti di masa-masa kita dan masa-masa yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang beliau sebutkan itu bukanlah dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada kita, dan di antaranya tentang fitnah ini. Fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah ujian, ya. Dan bagaimana jalan keluarnya sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, dan kita tinggal mengikuti apa yang menjadi arahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Walahuma an Huzaifah anna Umar qala, dan diriwayatkan oleh keduanya yakni Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat ketika itu, ayyukum yahfadhu qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan, siapa di antara kalian yang mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah ini, tentang masalah ujian bagi kaum muslimin. Faqultu ana, kata Huzaifah, saya tahu. Faqala hati fa innaka alaihi lajari, maka kata Umar bin Khattab, hati, coba sampaikan hal tersebut kepada kita. Faqultu, maka kata Huzaifah bin Yaman, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Sesungguhnya ujian seorang itu dalam masalah keluarganya, dalam masalah hartanya, dalam masalah anaknya, dalam masalah tetangganya, itu dosa-dosanya bisa dihapuskan oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah, dan oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Hudzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Umar berkata kepada Hudzaifah menimpali beliau, laisa hadza urid, innama uridu allati tamuju ka maujil bahr. Bukan itu yang aku maksud, kata Umar.
Yang aku maksud itu adalah fitnah yang akan datang seperti gelombang lautan yang datang. Faqultu ma laka walaha ya Amirul Mukminin. Aku pun berkata kepada Umar, kata Hudzaifah, kenapa antara engkau dan dia wahai Amirul Mukminin? Kenapa engkau pengen tahu wahai Amirul Mukminin? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya di antara engkau dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Antara Umar dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Faqultu li Hudzaifah, atau faqala, maka Umar bertanya lagi kepada Hudzaifah, yuftahul bab am yuksar? Pintu itu nanti dibuka baik-baik atau dibuka paksa alias dihancurkan? Qultu bal yuksar. Kata Hudzaifah, bal yuksar. Bahkan pintu itu akan dibuka paksa, akan dihancurkan. Qala dzalika ajdaru alla yughlaq. Kata Umar, kalau begitu berarti pintu itu tidak bisa lagi ditutup karena pintunya dihancurkan, bukan dibuka dengan baik-baik. Faqultu li Hudzaifah, maka aku pun berkata kepada Hudzaifah, aku di sini periwayat hadis ini. Akana Umar ya'lamu manil bab? Wahai Hudzaifah, apakah Umar itu tahu siapa pintu itu? Siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Qala na'am, kata Hudzaifah, ya. Umar tahu siapa pintu itu. Kama anna duna ghadil lailah. Sebagaimana Umar tahu bahwa akan ada hari esok setelah malam ini. Artinya tahu, benar-benar tahu. Ini haddatsuhu haditsan laisa bil aghalid. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada beliau, kepada Umar, sebuah hadis laisa bil aghalid, yang tidak diketahui oleh orang-orang. Fahibna an nas'alahu manil bab. Maka kata periwayat lagi, maka izinkan kami bertanya padanya siapa pintu itu. Qulna lil Masruq ishalhu. Kami katakan kepada Masruq, muridnya Hudzaifah, is'alhu, tanyakan lagi sama dia. Fasa'alahu faqala Umar. Maka murid-murid Masruq bertanya kepada Hudzaifah, maka dia menjawab pintu itu Umar itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umum berbicara mengenai fitnah atau ujian yang akan menimpa tubuh umat Islam, di tubuh umat Islam setelah Nabi SAW wafat. Dalam hadis ini dipermisalkan sebuah pintu, kata Hudzaifah. Kenapa Hudzaifah yang ditanya oleh Umar? Karena beliau diantara punya gelar adalah sahibu sirrin Nabi SAW. Orang-orang yang paling banyak mengetahui rahasia dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sering berduaan dengan Hudzaifah, dan dalam momen seperti itu Hudzaifah sering bertanya mengenai hal-hal yang tidak mengenakan. Maka dalam hadis lain disebutkan, an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anis syarr mukhaffatan ayudrikani. Orang-orang banyak bertanya tentang kebaikan kepada Nabi. Apa fadilahnya salat, bagaimana masuk surga, kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tapi aku justru sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Mukhaffatan ayudrikani. Khawatir itu menimpaku. Jadi mengenal kebaikan perlu, mengenal keburukan juga perlu. Mengenal kebaikan perlu sehingga kita semangat untuk berbuat kebaikan. Kita tahu apa keutamaannya, kita tahu apa pahalanya, kita tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi mengenal keburukan juga satu hal yang diperlukan oleh kita. Kenapa? Jangan sampai keburukan itu menimpa kita, agar kita khawatir dengan keburukan tersebut. Jangan sampai kita mendekat-dekat dengan keburukan tersebut. Kita harus tahu tentang tauhid. Bagaimana tauhid yang benar, apa keutamaannya dan lain sebagainya. Maka kita pun harus tahu tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya? Agar apa? Agar jangan sampai kita dekat-dekat dengan perbuatan kesyirikan. Agar sampai kita paham bahayanya dan jangan sampai kita dekat-dekat, dan kita tahu ketika dia datang kepada kita. Kita mesti tahu bagaimana ketaatan. Tapi kita tahu juga apa itu bentuk-bentuk kemaksiatan. Bukan untuk dilakukan, tapi jangan sampai ini
datang kepada kita atau kita mendatanginya. Gitu. Ya, maka Hudzaifah Ibnul Yaman adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari sisi ini beliau sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau yang isinya adalah tentang keburukan untuk dijauhi oleh beliau dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah dalam hal ini keburukan yang terjadi atau fitnah yang terjadi, ujian yang terjadi pada tubuh umat Islam. Yang dipermisalkan di sini oleh Hudzaifah seperti sebuah pintu. Seperti sebuah pintu. Pintu itu tidak dibuka dengan baik-baik, tapi pintu itu dirusak sehingga tidak bisa lagi tertutup sampai hari kiamat. Dan pintu itu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan benar, ya, pada masa Abu Bakar mengganti Nabi SAW, kemudian pada masa Umar, fitnah tersebut tidak muncul. Fitnah yang menimpa umat Islam di tubuh umat Islam tidak muncul. Ujian yang menimpa umat Islam tidak muncul. Tidak ada, begitu muncul pun langsung terpadamkan. Sebagaimana di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ada orang-orang yang tidak mau membayar pajak, membayar zakat, karena mereka menyangka bahwa zakat itu untuk Muhammad. Ketika Rasulullah SAW wafat, ngapain lagi saya harus bayar zakat? Padahal bukan demikian konsep zakat. Itu kewajiban umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sesamanya, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau dan keturunannya itu tidak boleh memakan harta dari harta zakat. Ya. Maka diperangi oleh Abu Bakar bin Khattab sampai selesai. Di masa beliau ada juga seorang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Musailamah Al-Kadzab, yang kita kenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, dan diperangi pada masa Abu Bakar. Tidak menjadi fitnah yang terus-menerus berkelanjutan. Demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan hadis ini, adalah pintu tersebut, ya, yang menghalangi antara kaum muslimin dengan fitnah. Dan pintu itu dibuka dengan paksa. Dan benar Umar bin Khattab tewas terbunuh. Dan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Majusi, nyamar begitu ya. Jadi ketika sholat subuh ikut sholat bersama kaum muslimin, maka ketika Umar sholat, dia masuk, dia merangsek ke depan, ditikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian akhirnya beliau sakit dan itu membawa kepada kematian. Tidak langsung wafat memang, tapi setelah itu membawa kepada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dibunuh wafatnya. Ya. Dan itu sangat banyak sekali terjadi ya. Kita baru-baru ini ada video viral ya, bagaimana Imam Masjidil Haram ketika sedang berkhutbah tiba-tiba ada orang yang, itu sangat banyak kejadian seperti itu. Orang-orang yang entah mungkin karena memang ada gangguan jiwa, entah mungkin karena dalam hatinya memendam kebencian pada Islam dan kaum muslimin, kemudian tapi nyamar untuk menjadi jamaah haji atau umrah, kemudian menyerang. Karena tentunya menyerang Masjidil Haram, menyerang imamnya itu menjadi sorotan, akan menjadi sorotan yang sangat luas sekali ya. Karena banyak penjagaan ketat di samping mereka ya. Dan itu banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti itu ketika sholat, ketika sedang khutbah, atau bahkan ketika sedang berjalan menuju tempat pengimaman, kemudian hendak diserang oleh orang-orang tertentu. Bahkan dahulu tahun-tahun 60-70-an kalau tidak salah, ada namanya fitnah Juhaiman ya, yang dia itu mengaku dengan temannya sebagai Imam Mahdi. Juhaiman ini adalah tentaranya Imam Mahdi, sampai kemudian berhasil menguasai Masjidil Haram. Dahulu belum seketat sekarang. Sebelum-sebelumnya Juhaiman dan orang-orang yang bersama mereka berusaha menyelundupkan senjata. Dulu sumur Zam-Zam itu masih terbuka, boleh masuk siapapun mengambil airnya. Nah, disitulah kemudian Juhaiman
menyelundupkan pelan-pelan senjata-senjata untuk aksinya. Senjata-senjata itu diselundupkan dalam wujud kelihatannya keranda mayat, keranda jenazah. Ya, padahal isinya senjata. Ketika hari H, kalau tidak salah itu subuh, ya, waktu subuh, kemudian Juhaiman mendeklarasikan temannya itu yang Imam Mahdi, kemudian berusaha menyandera sebagian kaum muslimin di sana, wabil khusus yang orang-orang Arab. Yang orang-orang non-Arab beliau suruh keluar atau dia suruh keluar, ya, sambil kemudian tentunya dia membawa senjata tersebut. Namun akhirnya berhasil juga dilumpuhkan kekuatan Juhaiman ini, ditangkap dan dihukum mati. Ya. Dan itu masih mungkin terjadi penyerangan-penyerangan seperti itu. Nah, ala kulli hal, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat dalam keadaan terbunuh, dirusak pintunya. Dan benarlah setelah wafatnya beliau di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, muncul fitnah bagi umat Islam yang fitnah tersebut tidak teratasi dengan sempurna sehingga berkepanjangan. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu muncul, walaupun itu bahkan sudah ada di masa Rasulullah SAW, fikrah tersebut, pemikiran tersebut, benih-benih yang sudah ada, namun muncul di masa Umar, bahkan sampai Umar terbunuh oleh mereka. Siapa? Orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang gampang kemudian menuduh kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang keji atas dosa besar yang mereka perbuat, atas dosa-dosa yang diperbuat, ya, bahkan sampai taraf pembunuhan, bahkan membunuh bukan seorang ulama, bukan saja seorang sekedar presiden, ulama sekaligus presiden sekaligus sahabat Nabi ketika itu, Utsman bin Affan, terbunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Ya. Kemudian di masa setelah beliau radhiyallahu taala anhu, muncul lagi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, muncul atau berkembang pula kelompok yang satunya lagi, yaitu kelompok Syiah, ya, yang melebih-lebihkan beliau Ali bin Abi Thalib dan keluarga beliau dibandingkan dengan sahabat yang lainnya, bahkan sampai derajat Tuhan, ya, dan bahkan kemudian terus berkembang dalam tanda kutip kesesatannya, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah, sehingga berkembang dalam masalah ibadah dan lain sebagainya. Ini orang-orang Syiah, dan terus menjadi dua kelompok ini terus menjadi duri di tengah kaum muslimin. Khawarij yang berlebihan dari sisi yang lain, kemudian orang-orang Syiah yang berlebihan dari sisi yang lainnya. Setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini fitnah yang disebutkan dalam hadis ini, yang itu disebutkan oleh Hudzaifah, dan tentunya Hudzaifah mengetahui hal tersebut bukan dari pemikiran beliau semata, tapi dari apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas beberapa detail dari hadis ini. Dari Hudzaifah, Umar mengatakan, ayyukum yahfadhu qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan. Siapa di antara kalian, kata Umar, yang mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ya, demikianlah Umar bin Khattab pemimpin ketika itu, Amirul Mukminin ketika itu, dan beliau sering sekali untuk mengundang sahabat-sahabat yang alim untuk diajak diskusi, untuk diajak untuk bermusyawarah dengan beliau. Dan begitulah seharusnya seorang pemimpin, ya. Dan di antara orang yang sering bersama beliau adalah para qurra, para ahli Al-Quran. Dan begitulah seorang pemimpin seharusnya, sering-sering mendengar omongan orang-orang yang ahli, yang kompeten di bidangnya, dan apalagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjang seorang pemimpin yang baik adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Apabila orang-orang yang berada di sekitarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang memiliki niat yang lurus, insyaallah itu kepemimpinan akan menjadi berkah, akan menjadi kebaikan bagi umat Islam. Ya, namun sebaliknya, apabila di sekeliling pemimpin orang-orang yang buruk, orang-orang yang menginginkan keburukan bagi umat Islam, orang-orang yang menginginkan kekayaan pribadi atau keuntungan pribadi bagi dia, maka ini tanda dari keburukan
yang terjadi pada umat. Tinggal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab adalah tipikal yang pertama, orang-orang yang memang beliau sengaja sering beliau mengundang sahabat-sahabat untuk diskusi. Ya, kalau ada satu permasalahan beliau kadang-kadang undang ashabul badar, para sahabat yang ikut perang Badar. Sengaja oleh Umar diundang. Walaupun mereka sudah sepuh di zaman Umar, mereka sudah sepuh tentunya. Tapi diundang oleh Umar. Kenapa? Karena Allah menjamin di antaranya orang-orang yang ikut perang Badar dengan surga. Diundang oleh Umar untuk diajak diskusi. Umar sering juga mengundang para ahli Al-Quran untuk diajak diskusi tentang permasalahan-permasalahan umat ketika itu. Maka demikian pula dalam hadis ini Umar bertanya kepada mereka, ayyukum yahfadhu qala Nabi SAW fil fitan? Ada di antara kalian yang tahu sabda Nabi SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah menjawab, ana. Ya, saya ya Umar, saya ya Amirul Mukminin. Yang ada di benak Hudzaifah ketika itu, fitnah yang dimaksud Umar adalah ujian secara umum. Ujian secara umum yang menimpa umat Islam secara personal, secara umum siapapun dia. Maka kata Hudzaifah menjawab, fitnatur rajuli, Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi tukafiruha as-shalah was-siyam was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang, ujian yang menimpa seseorang dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam anaknya, dalam tetangganya. Artinya ketika seseorang itu berbuat keburukan yang disebabkan atau kepada anaknya, kepada keluarganya. Karena dalam ayat Allah sebutkan, ya, inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu sumber fitnah. Sumber fitnah di sini, ingat, fitnah bukan dalam bahasa Indonesia, ya, tuduhan bohong gitu, bukan. Tapi fitnah di sini ujian. Dan benar demikian. Anak kita itu ujian bagi kita, ujian besar bagi seorang orang tuanya. Harta ujian besar bagi pemiliknya. Apakah dia akan menggunakan harta tersebut di jalan kebaikan atau tidak? Anak keturunan ujian besar bagi orang tuanya. Apakah dia akan mendidiknya di jalan kebaikan? Apakah ketika dia salah, dia akan menyalahkan anak itu dan kemudian meluruskannya dan memberikan hukuman kepadanya jika diperlukan? Atau dia menjadi orang tua yang serba permisif kepada anaknya? Karena itu anaknya mau berbuat haram, mau berbuat halal, mau berbuat maksiat, dia biarkan saja. Ini ujian bagi orang tua anak. Harta pun demikian. Maka kata Hudzaifah, fitnatul rajuli fi ahlihi, ujian seseorang yang disebabkan oleh keluarganya. Ya, tadi keluarga bisa jadi fitnah, istri jadi fitnah bagi suami, suami jadi fitnah bagi istri. Betapa banyak seorang suami yang kemudian berdosa karena gara-gara istrinya memotivasi dia untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, kemampuan dia sedikit, kemampuan dia segitu, tapi kemudian istrinya meminta banyak, sehingga akhirnya sang suami ini berusaha bagaimana caranya memenuhi permintaan-permintaan istrinya dengan jalan-jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya suami juga bisa menjadi ujian bagi istrinya. Ya, sebagian suami, ya, ketika bergaul dengan temannya, dengan orang-orang di luar, jauh lebih baik daripada ketika dia bergaul dengan keluarganya. Ya, kalau di rumah istrinya marah-marah kepada anak, kepada istri, bahkan kemudian fisik. Tapi ketika di luar, masya Allah, dia bisa berbuat baik kepada temannya, kepada yang lain. Tapi ketika di rumah, jauh dari itu. Ini juga ujian suami, ya, untuk istrinya dan seterusnya. Ya. Wa malihi wa fi ahlihi wa malihi wa waladihi, dan ujian yang ditimbulkan atau kepada anak-anaknya, wajarihi, ujian yang ditimbulkan dari gangguan tetangganya atau kepada tetangganya. Ya, tetangga bisa menjadi sumber fitnah bagi seseorang, sumber ujian bagi seseorang. Ya, karena tetangga yang paling dekat, sehingga dia yang paling tahu mungkin urusan rumah tangga seseorang, kemudian disebarkan mungkin aib-aib tetangganya, jadi fitnah, jadi ujian. Ya. Atau kemudian timbul gangguan-gangguan dari tetangga, gangguan suara mungkin, gangguan berupa berbagai macam lah. Ya. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, ujian-ujian tersebut tukafiruha as-shalah, bisa dihapuskan dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar.
Artinya ibadah-ibadah tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa menghapuskan potensi-potensi fitnah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya, amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, ittaqillah haitsu ma kunt wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dan gantilah dan ikutilah wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk, perbuatan keburukanmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Tentunya yang di sini diantara yang dihapus adalah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dosa apabila itu kezaliman kepada sesama manusia, itu mesti minta maaf dulu kepada orang yang dizalimi. Karena ketika seorang berbuat zalim kepada Allah dalam perkara-perkara yang terkait dengan hak Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni manusia. Orang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan misalnya, atau mengerjakan di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dia kepada Allah, dan mudah bagi Allah untuk mengampuni asal seorang hamba bertaubat dengan sebenar-benarnya. Namun kadang yang menjadi berat adalah kezaliman pada sesama manusia, karena dosanya double. Zalim pada manusia itu dosa pada Allah juga, sekaligus dosa pada orang yang dizalimi. Nah, ini Allah Ta'ala sebagian para ulama menjelaskan, tukafiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, adalah di antara dihapus, bisa terhapus dosa-dosa tersebut dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dosa itu masih punya kaitan dengan sesama manusia, dengan hak sesama manusia, mungkin dia memukul anaknya, istrinya, menzalimi anaknya, menzalimi istrinya, menzalimi tetangganya, maka dia tetap harus minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Adapun urusan dia dengan Allah bisa terhapus dengan amal-amal soleh. Ya. Ini kata Hudzaifah, dianggapnya fitnah yang dimaksud secara umum itu. Maka kata Umar, faqala laisa hadza urid, bukan itu yang aku maksud wahai Hudzaifah. Innama uridu allati tamuju ka maujil bahr, yang aku maksud adalah fitnah yang datang seperti gelombang lautan, yang datang semakin besar, semakin terus-menerus, berdatangan terus-menerus kepada tubuh umat Islam ini. Itu yang dimaksud Umar bin Khattab, fitnah di sini adalah fitnah yang terjadi pada umat Islam ini, wabil khusus pada masa beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Hudzaifah, malaka walaha ya amirul mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Apa yang terjadi antara dirimu dengannya wahai amirul mu'minin? Sesungguhnya antara engkau dengan dia ada pintu yang tertutup. Di sini Hudzaifah bin Yaman menggunakan kiasan, menggunakan kata-kata kiasan, yang itu sebagian sahabat tidak paham ini lagi ngomongin apa, kok tiba-tiba jadi ngomongin pintu gitu. Tapi Hudzaifah tahu bahwa Umar itu paham dengan apa yang dimaksud, ya. Dan ini satu hal yang diperbolehkan apabila seseorang itu memandang sesuatu itu tidak maslahat diketahui oleh orang banyak di sekitar situ, ya. Yang tahu hanya dua orang itu saja, kemudian mereka menggunakan bahasa-bahasa yang hanya bisa dipahami oleh kedua orang tersebut saja, tanpa dipahami oleh yang lainnya. Dengan catatan, orang ini tidak hanya sedang bertiga saja. Kali ini nggak boleh, ada hadis larangan Nabi SAW. 3 orang, hanya 2 orang yang diajak bicara tanpa mengajak yang satu, ini nggak boleh. Kalau memang mau ada kepentingan yang perlu seperti itu, minta izin sama yang satu. Mohon maaf, saya punya keperluan dengan si fulan, kita lagi ada bertiga misalnya, ya. Kita mau perlu sama si fulan benar-benar, ini nggak boleh benar, dan memang bukan tentang dia.
Atau mungkin tentang dia satu hal yang, tapi dia nggak pengen kita mesti izin sama dia. Mohon maaf, ana mau ngomong sama ini, tapi mohon maaf nanti antum nggak usah tahu ya. Kita sana izin ngomong, izin dulu, sehingga tidak menyakiti hatinya. Tapi kalau lebih dari itu boleh. Ada 5 orang, 2 orang ngomong sendirian, 3 orang nggak diajak ngomong, nggak ada masalah. Karena dia bisa tidak merasa ini, dia bisa bicara dengan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan Hudzaifah bin Yaman ini. Ya, nggak diketahui ini bisa bahasanya. Ya, misalnya ini 5 orang orang yang tidak bisa bahasa Jawa misalnya. 2 orang ini bisa. Kemudian dia ngomong dalam bahasa Jawa. Boleh. Ya, atau dengan bahasa-bahasa kiasan yang hanya diketahui oleh mereka saja bisa. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Hudzaifah dan Umar bin Khattab bicara dengan bahasa kiasan, yang lain nggak tahu ini maksudnya ngomongin pintu apa, ngomongin fitnah kok jadi ngomongin pintunya dibuka apa pintunya rusak. Ya. Yang lain nggak tahu tentang hal tersebut, tapi Hudzaifah paham bahwa Umar tahu, dan Umar pun paham tentang apa yang dimaksud Hudzaifah bin Yaman. Maka Hudzaifah masuk ke bahasa kiasan. Kenapa antara engkau dengan itu dengan fitnah itu wahai Umar? Sesungguhnya antara engkau dan fitnah itu ada pintu, kata Hudzaifah. Yang ini nggak dipahami yang lain, maksudnya pintu kenapa? Ada pintu. Ya. Masa tiba-tiba ngomong fitnah, tiba-tiba ngomongin pintu. Ya. Faqala yuftahul bab am yuksar, maka Umar pun sudah paham. Maka Umar melanjutkan, pintu itu dibuka atau ditutup, dibuka atau dihancurkan paksa. Pintu itu terbukanya gimana? Dihancurkan paksa atau dibuka benar-benar dibuka dengan normal? Bal yuksar, kata Hudzaifah, yuksar, dihancurkan paksa, dibuka paksa. Dan Umar tahu pintu itu adalah Umar sendiri yang dimaksud. Dihancurkan paksa artinya Umar dibunuh, dihilangkan dengan paksa. Dan ini dari Hudzaifah tahu dari mana? Bukan dari dia sendiri, dari Nabi SAW. Rasulullah ada nggak ketika itu? Enggak, sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Bahkan Abu Bakar sudah tidak ada ketika Umar menjadi pemimpin. Ya. Kenapa? Karena yang disebutkan kepada Rasul bukanlah hawa nafsu tapi wahyu. Dan benar Umar wafat dalam keadaan tadi sudah kita ceritakan, terbunuh. Ya. Bal yuksar, kata Hudzaifah, bahkan pintu itu akan dihancurkan paksa. Qala dzalika ajdaru alla yughlaq. Maka kata Umar, kalau begitu pintu itu tidak bisa lagi tertutup dengan baik, karena dihancurkan paksa. Sebuah pintu yang dihancurkan paksa begitu, hilang mungkin sebagian sisinya, ketika ditutup pun tidak jadi pintu yang sempurna menutup. Masih ada lubang yang mungkin sekali untuk dimasuki atau keluar orang darinya. Maka begitulah kata Umar, berarti pintu itu nggak bisa ketutup lagi dengan baik. Artinya fitnah itu akan terus ada. Dan demikianlah ya, fitnah setelah masa Umar bin Khattab, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran-pemikiran yang keliru itu terbuka terus sampai hari ini. Kita melihat bagaimana orang-orang yang seperti itu punya pemahaman khawarij, ya, yang ekstrim dalam beragama, yang gampang mengkafirkan atau menuduh kafir kepada umat Islam karena dosa besar, ya. Mereka kemudian juga gampang menghilangkan nyawa kaum muslimin diantaranya. Terus terjadi, ya. Demikian pula sisi satunya lagi, orang-orang Syiah yang mereka ekstrim sikapnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada keluarganya, bahkan mengangkat atau bahkan kemudian menuduh Jibril itu salah dalam memberikan wahyu, ya. Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, kok jadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Jibril itu salah alamat, ya. Lucu ini kan, bagaimana seorang malaikat atau malaikat bisa seperti itu, ya. Kemudian bahkan sebagiannya mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib sampai derajat ketuhanan, ya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib sendiri, beliau tentunya tidak senang dengan seperti itu. Bahkan beliau ingin mengazab mereka, ingin menghukum mereka dengan hukuman bakar, ya, dengan hukuman membakar mereka, ya, tapi dicegah oleh sahabat yang lain. Jangan, kalau hukum mati tidak apa-apa.
Karena seperti hadis kemarin, orang-orang yang memecah belah umat Islam, memprovokasi umat Islam sehingga terpecah belah, baik dengan memasukkan ajaran-ajaran yang salah, menyimpang, itu dalam hukum Islam boleh hukumnya dihukum mati. Ya. Bal yuksar, bahkan hancur pintu itu, kata Hudzaifah. Kata Umar, berarti nggak bisa ketutup lagi. Ya, faqultu li Hudzaifah, kata periwayat hadis ini, aku bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu bahwa siapa pintu itu? Iya, beliau tahu, kata Hudzaifah. Kemudian periwayat setelahnya, boleh nggak kita tanya siapa itu? Tanyakan saja kepada Hudzaifah. Ditanyakan, kemudian kata Hudzaifah, ya pintu itu adalah Umar bin Khattab itu sendiri. Ya, ini hadis tentang fitnah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab secara khusus, walaupun itu berefek terus bagi kaum muslimin sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, sebagai ujian. Allah jadikan itu sebagai ujian bagi seorang muslim, seorang mukmin yang lurus, apakah dia akan melenceng atau tidak. Sebagian orang melenceng, ya, kemudian dia paham, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang melenceng terus sampai dia wafat dalam keadaan demikian. Naudzubillah. Ya. Tapi mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ada satu lagi hadis tapi cukup panjang juga hadisnya. Insyaallah kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan kita ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti kita coba cari jawabannya dulu atau ditanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita istiqomah dalam kehidupan ini, dan semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.